Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh memasuki bulan yang ke-11 ya. Tanpa terasa ya, waktu ini berlalu begitu cepat ya. Sepertinya kita baru aja masuk di tahun 2025. Nah, tapi kemudian kita sudah menginjak bulan yang ke-11. Ya, sore hari ini saya akan menyampaikan satu topik tentang anak-anak Bapa. Ya, di ibadah persekutuan doa pelayan-pelayan Tuhan Jumat kemarin, Saudara Herianto menekankan posisi kita sebagai hamba. Ya, kan jangan hanya berpusat bahwa kita anak, tapi harus ingat bahwa selain anak kita adalah hamba. Tapi bagi hari ini saya justru ingin menyampaikan tentang anak-anak Bapak ya. Kita adalah anak-anak. Saya yakin kita semua ini tahu ya dan percaya ya, bahwa kita ini adalah anak-anaknya Bapak di surga. Benar? Yakin semuanya? Ya. Namun kita harus memahami ya bagaimana ya kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa. Memang di dalam doktrin tentang keselamatan ya, atau yang disebut soteriologi, itu ada beberapa konsep utama ya yang saling terkait. Seperti konsep pilihan, bahwa kita ini dipilih ya. Konsep panggilan, kita ini dipanggil, dibenarkan. Ada konsep pendamaian oleh pengorbanan darah Kristus. Kalau darah itu dipersembahkan kepada Bapa, hati Bapa itu luluh. Ya, dia bisa berdamai dengan manusia berdosa yang sebelumnya sejak kejatuhan Adam dan Hawa, manusia harus terpisah dengan Bapa. Dan ada beberapa konsep lain dikuduskan, konsep pemuliaan, ya, penebusan, kelahiran baru, dan konsep pengangkatan ya, yang semua konsep itu menjelaskan berbagai aspek dari bagaimana kita ini diselamatkan. Jadi dari beberapa pengertian tentang aspek ini, kita ini sesungguhnya memiliki satu hal yang lengkap gitu ya, yang membuat kita ini benar-benar bisa menjadi anak-anaknya Tuhan, bisa diselamatkan. Nah, itu karena ada pendamaian, karena ada penebusan, ada pembenaran, ya, ada panggilan, ada pilihan. Ya, dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita khusus belajar tentang konsep adopsi atau pengangkatan sebagai anak ya. Jadi di dalam kaitan dengan pembahasan ya tentang kita orang-orang percaya ini adalah anak-anak Bapa, maka konsepnya itu adalah konsep adopsi atau pengangkatan ya. Kita tahu adopsi ini kan pengangkatan ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adopsi itu artinya mengangkat anaknya orang lain untuk menjadi anaknya sendiri ya. Nah, di dalam konsep keselamatan ya, adopsi ini artinya Allah itu mengangkat orang-orang percaya untuk menjadi anak-anaknya ya. Ketika Allah menciptakan Adam, ya itu Allah belum mengatakan bahwa Adam sekalipun itu ada di Kejadian 6 itu disebutkan ada anak-anak Allah ya. Memang sejak semula Allah itu menciptakan manusia ya, di satu sisi sebagai umat, di satu sisi sebagai kekasihnya. Nah, di satu sisi dia adalah sebagai anak-anaknya ya. Nah, kita harus melihat bahwa semua orang percaya itu adalah anak-anak Bapa. Ya, sebagai satu umat itu dimulai dari bangsa Israel. Di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-22 dan 23, ini saya bacakan ya, Keluaran 4, 22, 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel. Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anak ya, firman Allah, Israel ialah anakku
anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Jika engkau tidak akan melepaskannya, maka aku akan membunuh anak lalakimu, anakmu yang sulung. Ya, ini dalam konteks ketika Tuhan ingin membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan menyuruh Musa dan Harun menghadap Firaun untuk mengizinkan bangsa itu keluar. Kalau engkau tidak melepaskan, nanti aku akan membunuh. Ya, pada kenyataannya dengan kekerasan hatinya Firaun tidak mengizinkan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa bagaimana Tuhan itu menyuruh Musa dan Harun ini berkata kepada Firaun bahwa Israel itu anakku. Ya, anakku yang sulung. Ya, dalam hal ini sulung ini dalam arti bahwa sebagai bangsa, hanya bangsa Israel inilah atau mungkin menjadi yang utama, yang sulung, ya, yang pertama diangkat sebagai anak. Ya, kenapa kok Israel itu diangkat sebagai anak? Apakah baik? Sama sekali tidak. Bangsa Israel terkenal bangsa yang tegar tengkuk. Ya, atau ada alasan-alasan lain? Tidak ada satu alasan pun. Semata-mata karena kasih karunia dan kehendak Allah sepenuhnya. Ya, kenapa Israel? Ya, mungkin sejarahnya dari Abraham sebagai bapak orang percaya, bisa jadi, ya. Tapi itu semua, ya, kalau Abraham, ya okelah, Abraham itu orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, taat, ya, disuruh keluar dari negerinya, dia keluar, suruh menyerahkan anak satu-satunya yang dinanti selama 25 tahun, dia serahkan. Ya. Tapi kemudian keturunannya Yakub tidak baik, dia penipu. Ya, kemudian Yakub melahirkan 12 anak laki-laki, juga bukan orang yang baik-baik. Ya, tetapi pilihan Allah itu kepada bangsa Israel itu adalah satu pilihan yang tidak bisa diganggu gugat juga. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Itu semata-mata karena kehendak Allah, kasih karunia dan anugerah Tuhan. Nah, itu di dalam perjanjian lama itu bangsa Israel yang dikatakan sebagai anak-anak. Kemudian di perjanjian baru, ya di Yohanes 1 ayat yang ke-12, di Yohanes 1 ayat 12 kita akan baca bersama-sama ya ayat ini. Yohanes 1 ayat yang ke-12, 2, 3. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, Yohanes mengawali ya, surat Injil dalamnya ayat ke-12 mengatakan semua orang yang menerima Yesus, percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, kemudian di dalam Roma 8 ayat yang ke-17 itu saya bacakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, ya, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah, ya, dan oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji itu yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, ada 2 ayat lagi ya di Efesus 1 ayat yang ke-5, Efesus 1 ayat yang ke-5 ya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus. Ya, diklik tolong, untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam kasih Ia menentukan ya, untuk menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kerelaan kehendak Tuhan.
Ya, apakah karena kita baik? Tidak juga. Ya, apakah punya kriteria khusus ya kita diangkat jadi anak? Tidak juga. Semata-mata karena kerelaan kehendaknya, ya karena kemahatauannya, karena kehendaknya. Ya, dan di dalam Galatia 5 ayat 26 juga dituliskan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, untuk kita menjadi anak-anak Bapa, ya seperti tadi ada konsep yang namanya adopsi. Ya, diadopsi. Kita diadopsi. Pengangkatan anak, ya ini yang saya katakan tadi di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, adopsi itu pengangkatan anak orang lain menjadi anaknya sendiri. Nah, oleh pengorbanan Kristus, jadi tidak sekedar diangkat. Ya, kalau orang ya secara di dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang mengadopsi anak, ya ada yang memang ya tanpa prosedur karena orang tua yang melahirkannya mungkin tidak mampu atau apa, diserahkan begitu saja. Tapi ada juga yang harus dengan persyaratan, kalau di yayasan mungkin ngambil anak yayasan. Tapi untuk kemudian dijadikan anak yang sesungguhnya harus ada proses, harus disahkan di pengadilan ya, untuk disahkan bahwa dia betul-betul adalah akan menjadi anak seperti anaknya sendiri ya, walaupun tidak dilahirkan dari ibunya ya. Nah, oleh pengorbanan Kristus ya, karena kita ini diampuni kemudian dibenarkan ya, maka kita ini mengalami perubahan status. Selain kita menjadi orang-orang kudus, kita ini menjadi anak-anak Allah. Di dalam Roma 8 tadi ayat 15 dikatakan, kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu adalah anak-anak Allah. Ada roh Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah, dan oleh roh itu ya kita bisa roh itu bersaksi ya bersama-sama ya dengan Roh Kudus bahwa kita adalah anak-anak Allah ya. Dan kita boleh dari diri kita sendiri ya, kita bisa berkata saya adalah anak-anak Allah. Karena ketika kita percaya ada Roh Kudus yang dianugerahkan di dalam hati kita ya, dan kita bisa bersaksi bersama-sama dengan Roh Kudus bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yakin anak Allah? Ya, katakan kepada diri sendiri, saya anak Allah. Saya anak Bapak di surga. Ya. Nah, kita menjadi anak-anak Allah ya, dan adopsi ya yang berlaku untuk pengangkatan kita sebagai anak Allah itu bukan sekedar perubahan status ya. Oh, dulu kayak dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari ya, dulu dia anaknya si A atau tidak dikenal orang tuanya, sekarang dia statusnya anaknya yang mengadopsi ya. Tetapi di dalam konsep adopsi di dalam iman Kristen itu bukan sekedar perubahan status ya. Di dalam adopsi yang secara umum berlaku pun juga tidak hanya perubahan status. Kalau ada anak seorang atau anak gelandangan, anak yang anak yang tidak terurus gitu, kemudian diangkat anak seorang pejabat, diangkat anak, apalagi diangkat anak seorang raja, seorang presiden, tuh dia harus tidak sekedar ini, harus berubah cara berpakaiannya, dia harus berubah cara makannya, tidak lagi makan di tempat-tempat cari makan sembarangan ya. Demikian juga dengan kehidupan kita, bukan sekedar perubahan status tetapi perubahan kehidupan secara total dan menyeluruh. Kita punya bapak baru ya. Kalau dulu kita hamba dosa ya, Tuhan kita adalah iblis ya. Kita punya bapak baru, kita punya keluarga baru ya, sesama anggota orang percaya, anggota keluarga Allah, bahkan dalam seluruh kehidupan dalam orang-orang percaya ya, dimanapun mereka itu Tuhan menganggap sebagai satu keluarga ya.
Di dalam surat Galatia juga Rasul Paulus mengatakan yang dulu bukan umat dijadikan umat. Ya, tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, semuanya satu keluarga. Ya. Kemudian kita punya pola hidup baru, ya, yang berbeda, pikiran, perasaan. Ya, di dalam Filipi dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan dan kehendak yang baru, bahkan warga negara yang baru, ya, yang sesuai dengan tatanan Bapa. Ya, tidak boleh lagi hidup seperti anak gelandangan tadi yang diangkat menjadi anak seorang pejabat. Ya. Dia tidak boleh lagi hidup menurut kemauannya sendiri, ya, berkeluyuran, ya, jarang mandi, dia harus berubah, ya, sesuai tatanan orang yang mengadopsi. Kita harus hidup sesuai dengan tatanan Bapa. Ya, masa lalu harus dihapuskan. Ya, seperti saya sampaikan di bulan yang lalu bahwa semuanya harus dilepaskan. Ya, masa lalu kita harus dilepaskan. Ya, ini sama dengan konsep yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 bahwa kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Sama juga dengan konsep kelahiran baru. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 1-8 di situ Yesus menjelaskan kepada Nikodemus yang datang kepada Yesus. Nikodemus ini seorang ahli Taurat yang paham, ya, tentang hukum Taurat, hukum-hukum Allah, ya, tapi dia tidak mengerti, ya, tentang bagaimana untuk kita orang itu bisa percaya kepada Yesus, ya, sebagai Mesias, sedangkan orang-orang Yahudi itu menolak Yesus itu adalah Mesias, ya, dan Yesus menjelaskan, ya, bagaimana seorang itu bisa menjadi berubah statusnya melalui kelahiran baru. Dia harus dilahirkan kembali. Belum paham juga Nikodemus, apakah dia harus masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Yesus mengatakan bukan kelahiran secara lahiriah, ya, tetapi kelahiran baru. Ya, kelahiran baru seperti di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 juga dikatakan bahwa di dalam Kristus kita ini adalah orang-orang yang baru, ciptaan yang baru. Ini sama dengan konsep adopsi itu dijadikan baru. Semua yang lama, 2 Korintus 5 ayat 17, semua yang lama itu harus berlalu menjadi ciptaan yang baru, dilahirkan kembali. Ya, tentu bukan secara tubuh, fisik kita tidak menjadi bayi lagi, ya, tetapi yang dilahirkan baru itu adalah roh kita. Benar-benar roh kita ini dibarui, ya, dijadikan baru, roh yang baru. Ya, pikiran, kehendak kita, perasaan kita itu berproses, ya, tetapi roh kita itu baru. Fisik tidak berubah sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita diangkat, kita berubah di dalam sekejap, kita tidak menggunakan tubuh yang fana ini. Ya, jadi benar-benar kita ini menjadi ciptaan yang baru, ya, orang yang baru. Ini yang harus kita pahami, ya. Dan kita harus, setelah itu kita harus hidup, ya, menghidupi status sebagai anak, ya, menghidupi status sebagai anak. Dan ada pemahaman yang salah bahwa ketika kalau kita memiliki status sebagai anak Allah, sebagai seperti Tuhan Yesus, Yesus kan anak Allah, ya. Yesus itu anak Allah, bahkan di dalam surat Roma dikatakan Yesus itu anak sulung. Ya, kita ini seperti adik-adiknya gitu, ya. Ya. Lalu ada pemahaman yang salah bahwa kita itu memiliki kuasa seperti Yesus sebagai anak sulung itu di dalam Roma 8 ayat 29. Kita punya kuasa, kita diberi kuasa, kita bisa mengadakan mukjizat seperti Yesus. Ya, kemudian Yohanes 14 ayat 12 ini menjadi dasar orang yang memiliki pemahaman yang salah bahwa aku berkata sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Ini
Ini Yesus yang mengatakan, ya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dikatakan bahwa orang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaan yang aku lakukan? Oh, Yesus menyembuhkan orang buta. Oh, Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi cukup untuk sekian ribu orang. Ya, oh, Yesus membangkitkan orang mati. Ya, berarti kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu. Bahkan dikatakan lebih besar. Ya, mari kita jangan salah memahami ayat ini. Ya, karena bukan itu maksud Allah ya untuk menjadikan kita anak-anaknya. Ya, perkara pekerjaan besar yang dimaksudkan di situ itu tidak sama dengan kuasa melakukan mukjizat. Ya, tidak sama dengan buktinya. Coba ada orang mati, kita bangkitkan, bisa enggak? Ya. Dan Yesus pun tidak sembarangan menggunakan kuasa. Ya. Yesus tidak sembarangan menggunakan kuasa. Ya. Beberapa tahun yang lalu, ketika seorang pendeta yang ya cukup pendeta yang berkarisma lah, ya, pendeta Petrus Agung yang di Semarang itu punya gereja yang besar. Waktu mati, ya, mereka percaya bahwa mereka ini akan dihidupkan. Ada jemaat berdoa sampai ada satu pendeta senior, pendeta Timotius Subekti, tidak salah itu dari Semarang, yang mengatakan sudah, ya, jangan dilanjutkan, makamkan, ya, disuruh makamkan. Saya ingat betul. Memang ini pendeta yang cukup berkarisma gitu ya di Semarang, ya. Mereka berdoa ini pasti dia dibangkitkan. Ada beberapa kasus seperti itu. Mereka berdoa terus, ya. Ternyata tidak bangkit. Ya. Jadi melakukan pekerjaan besar, ya, itu tidak sama dengan kuasa untuk melakukan mukjizat gitu loh. Bisa terjadi kalau Tuhan itu memang ada karunia-karunia khusus. Dalam 1 Korintus 12 itu ada karunia-karunia kesembuhan. Ada hamba Tuhan yang diberi karunia-karunia khusus oleh Tuhan. Tetapi semuanya itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tidak sembarang kita bisa menggunakan kuasa itu. Ya, bukan berarti lalu kita ini menjadi orang yang tidak punya kuasa apa-apa gitu. Tidak, ya. Tapi kita harus hidup, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita menjadi percaya dan kita menjadi anak, ya, Allah itu akan memimpin kehidupan kita, ya, sampai rambut di kepala kita aja ini loh dihitung sama Tuhan. Artinya Tuhan itu berurusan dengan kehidupan kita. Ya. Kalau Tuhan mau pakai kita sebagai sarana untuk menyembuhkan orang, gak ada yang mustahil. Ya, ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau pakai kita, ya, terutama yang pertama perintah Tuhan itu adalah di dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, pergi beritakan Injil. Ya. Kalau itu semua orang akan diberi perintah untuk itu pekerjaan besar. Ya, ladang sudah menguning siap untuk dituai tapi pekerjaannya sedikit. Itu pekerjaan besar yang pasti Tuhan berkenan dan Tuhan akan juga memampukan kita gitu. Tapi jangan sampai yang di Markus itu dikatakan ya orang yang memberitakan Injil akan diperlengkapi dengan kuasa. Ia akan meminum racun tetapi tidak akan mati. Ya, bukan seperti itu. Jadi dalam hal-hal yang yang di luar nalar manusia, di luar kemampuan manusia dan hanya Tuhan yang bisa melakukannya, ya itu harus kita tidak boleh sembarangan. Itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita dan perlengkapi kita, ya itu ada di dalam kedaulatannya. Tapi kalau enggak, ya jangan sembarangan menggunakan kuasa dalam nama Yesus. Ya. Nanti kita lihat ya di bagian berikutnya. Jadi apa maksud? Bukan itu maksud Tuhan untuk menjadikan kita anak-anaknya. Ya, Yesus itu ketika ada di dunia, misi utamanya dia adalah menyelamatkan manusia. Ya, kalau dia dalam kurun waktu 3,5 tahun sebelum puncak tugasnya untuk disalibkan, ya dia setiap hari melayani. Ya. Pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota, melayani banyak orang, banyak yang disembuhkan, ya, banyak yang mengalami mujizat Tuhan, ya,
banyak yang mengalami itu. Tapi itu bukan pekerjaan terbesar Yesus. Pekerjaan terbesar Yesus itu adalah mati di kayu salib. Ya, jadi maksud itu pemahaman yang salah. Jadi bukan itu. Ada lagi pemahaman yang salah ya tentang anak-anak Allah, bahwa ketika kita mengalami suatu kelahiran baru menjadi anak, itu langsung dibarengi dengan perubahan. Kan tadi saya katakan bahwa itu kita akan mengalami perubahan total, ya, perubahan di dalam keseluruhan aspek hidup kita. Tapi perubahan perilaku itu juga tidak secara instan. Roh kita dijadikan baru, itu Allah yang menjadikannya. Kita jadi baru, kita tidak berperan. Ya, tetapi untuk berubah dari hari ke sehari, dalam surat Korintus dikatakan kamu harus berubah ya, dari hari ke sehari, itu harus berubah pikiran kita. Itu tidak langsung kita bisa menjadi seperti Kristus, langsung kita murah hati, ya langsung buah-buah roh itu muncul, kasih, apalagi, apa enggak buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, apalagi kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, itu udah langsung kita nih lahir baru langsung jadi seperti itu. Ya, dulunya pemarah, sekarang sabar, bahkan panjang sabarnya. Ya, dulunya pelit, sekarang murah hati. Ya, tidak. Ya, dan orang kalau berusaha, loh, saya orang orang yang baru, lahir baru, berusaha sedemikian rupa untuk sabar, berusaha sedemikian rupa ya untuk lemah lembut, berusaha sedemikian rupa ya untuk baik, untuk setia. Ya. Apakah itu sesuatu yang salah? Itu bukan sesuatu yang salah ya. Memang kita akan berubah ya, akan menuju perubahan seperti itu ya. Kita berusaha mendisiplin diri, memaksa diri, tidak akan berhasil ya. Karena apa? Ya karena lahir baru itu kita harus menanggalkan dulu manusia lama. Manusia lama kita yang lama itu harus ditanggalkan, mengenakan manusia baru. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Kita harus menanggalkan dulu manusia lama. Ya, gimana menanggalkannya manusia lama? Ya, memang ada peran usaha, ya harus ada peran usaha dari kita. Ya, tapi yang terutama untuk bisa kita berubah itu ya hati ini yang harus dirubah terlebih dahulu ya. Hati ini yang harus dirubah terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Izinkan Roh Kudus yang sudah dianugerahkan pada kita. Begitu kita percaya Tuhan memberikan Roh Kudus. Ya, di dalam Efesus 3 ayat 14 kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus ya untuk yang sudah dianugerahkan kepada kita itu untuk mengendalikan, ya, menegur, mengontrol roh, pikiran, kehendak, perkataan, ya, tingkah laku, perbuatan kita itu sesuai dengan kehendak Bapa. Ya. Izinkan Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dengan kita berusaha sendiri untuk jadi sabar, gak akan berhasil. Dengan berusaha sendiri untuk kita jadi lemah lembut, gak akan berhasil. Gak akan berhasil. Tapi Tuhan, kenapa Tuhan kasih Roh Kudus? Itulah roh yang bisa menolong kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan berhasil. Jadi kita harus mengizinkan. Ya, setiap pagi saya berdoa, Tuhan kuasai pikiran saya, kehendak saya, perkataan saya. Ya, kuasai Tuhan. Ya, tolong Tuhan untuk taat. Ya, dan kalau Roh Kudus menolong, memimpin kehidupan kita harus taati dulu. Ya, taati. Maka nanti perilaku kita dan perbuatan kita akan mengalami perubahan. Kita harus taat. Kita harus mengizinkan ya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu mengubah dulu.
Ya, kalau hati kita, roh kita ini kan sudah diperbaharui. Roh itu yang Tuhan berikan baru dalam kita. Di dalam roh itulah Tuhan itu akan berbicara melalui hati nurani kita, akan menolong kita, ya, memimpin kita, ya, dengan firman-Nya tentu, ya, firman dan firman Tuhan tidak bisa dipisahkan. Itu akan memimpin kita melalui Roh Kudus. Kita baca firman tidak ngerti, Roh Kudus akan memberikan penjelasan dan taati. Ya, itu yang harus kita lakukan, ya. Tidak bisa dengan serta-merta kita dengan usaha sendiri kita berubah, mau jadi sabar, mau jadi baik, mau setia, mau lemah lembut, ya tidak bisa. Ya, izinkan dulu Roh Kudus berkuasa. Ya, seringkali kita mengabaikan. Ya, kita hidup dengan pikiran kita sendiri, menurut kemauan kita sendiri. Apa yang kita pandang baik kita kerjakan. Ya, ada Rasul Paulus mengatakan, ya, aku mau hidup, ya, baik, tapi yang jahat datang duluan. Ya, itulah keadaan manusia ketika roh itu belum menguasai seluruhnya. Ya, aku mau melakukan sesuatu yang baik, ya, daging masih kita masih hidup di dalam daging. Ya, dagingnya yang menang. Ya, karena apa? Karena kita tidak melibatkan Roh Kudus. Ya, izinkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus akan memimpin kita lewat firman Tuhan, ya, lewat firman Tuhan ini diberikan ini untuk kita, ya, untuk menjadi penuntun hidup kita. Kalau kita tidak pernah baca, tidak pernah kita tahu tidak pernah kita baca firman ini, dari mana kita bisa tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ayo setiap hari baca firman Tuhan, enggak ya? Baca. Setiap hari juga disediakan renungan, ya, di grup, ya, paling enggak itu ada renungan-renungan singkat yang menolong kita. Baca sendiri juga, jangan cuma disuapin, ya, dikasih renungan. Baca firman Tuhan ini. Nah, ini yang akan memimpin kita supaya kita ini bisa menghasilkan kehidupan yang sama dengan Kristus. Perilaku kita, ya, perbuatan kita, perkataan kita, ya, akan terus tetap berproses, ya, tidak otomatis juga, terus berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, jadi kita harus berusaha, ya, tidak langsung lahir baru, jering gitu semuanya jadi baru, tidak. Roh kita yang diperbaharui, tapi hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, perkataan kita, tingkah laku. Karena itu di Roma dikatakan jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai alat kejahatan. Nah, ya, semua orang di dalam Roma 8 ayat 14 yang dipimpin Roh Allah itu baru anak-anak Allah. Jadi sebaliknya kalau tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, ya, tidak akan bisa jadi anak-anak Allah. Ya, untuk kita bisa percaya kepada Yesus Kristus, untuk kita bisa beriman dan kemudian kita diselamatkan, itu juga karya Roh Kudus. Karena itu memang ada ajaran yang mengatakan bahwa lahir baru itu kan umumnya yang dipercaya itu bahwa orang tuh percaya lahir baru. Ya. Ketika saya belajar, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan seharusnya lahir baru dulu, ya, Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus tidak mungkin orang itu percaya kepada Tuhan. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, dalam surat Korintus juga, ya, Roh Kuduslah yang membuat orang itu bisa percaya kepada Tuhan, ya. Dan Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita untuk kita ini menjadi anak-anak Allah. Ya. Kalau kita tidak mau dipimpin Roh Kudus, ya, kita, minggu lalu Saudara Minato mengatakan ya tidak pernah, kalau sudah kepepet, sudah mentok baru cari Tuhan. Ya. Nah, kita harus setiap hari dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Itulah anak-anak Allah. Ya. Jadi ketika kita mengalami perubahan, kelahiran baru, diadopsi menjadi anak, kita tuh harus mengalami sebuah transformasi yang total. Transformasi yang total, ya, dari manusia lama, ya, di mana tubuh, jiwa, rohnya itu masih dikuasai oleh daging, ya,
dan hidup di dalam atmosfer dunia. Pergaulannya, pergaulan dengan orang-orang dunia, prinsip-prinsipnya, nilai-nilainya, nilai-nilai dunia. Ya, kemudian mengalami transformasi total untuk menjadi manusia baru, menjadi anak-anak Allah. Tubuh, jiwa, roh harus dikuasai Roh Kudus. Dan kita harus hidup di atmosfer yang berbeda. Di atmosfer kerajaan Allah yang nilai-nilainya berbeda. Kalau dunia mengatakan bohong-bohong sedikit nggak apa-apa. Ya, atmosfer kerajaan Allah berbeda. Ya, kalau di atmosfer dunia ya wajarlah kalau manusia itu disakiti, itu balas, itu wajar. Ya, sekali diampuni, 2 kali diampuni, ya 3 kali hati-hati. Ya, tapi atmosfer kerajaan Allah beda. Mengampuni 70 kali 7. Murah hati, ya. Murah hati, memberi dengan takaran yang dia memberi dengan rela, ya. Janda miskin itu cuma punya uang 2 peser yang dia gak tahu besok makan apa, ya. Tapi ketika dia datang ke bait Allah, dia persembahkan seluruhnya, ya. Katakan Yesus mengatakan dia memberikan seluruh hidupnya dibandingkan orang kaya yang memberi banyak, ya. Dia memberikan semuanya. Itu atmosfer kerajaan Allah, ya, yang tidak mudah marah-marah, yang suka mengampuni, yang murah hati, ya, kepada orang lain dan tidak terikat, ya, dengan harta seperti yang saya sampaikan bulan yang lalu, tidak terikat dengan segala hal-hal duniawi, tidak terikat dengan hobi. Itu atmosfer kerajaan Allah. Ini yang harus kita alami, kita harus mengalami transformasi yang total, ya, dan itu semua harus mulai dari hati, dimulai dari hati. Ya, karena itu di Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita ini mau terpancar seperti apa? Dimulai dari hati. Ya, hati harus benar. Ya, hati ini berbicara tentang apa yang ada di dalam. Yang tidak terlihat dari luar, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Ya, di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23 itu dari hati inilah, ya, timbul segala yang jahat, segala yang baik itu dari hati. Tapi dari hati yang baik pula timbul segala yang baik. Jadi hati ini pusat kehidupan, terpancar kehidupan. Ya, jadi pusat untuk kita bisa bagaimana memancarkan kehidupan kita. Itu hati yang harus dijaga. Dijaga dengan apa? Dijaga oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan yang akan menjagai kita. Tanpa kita hidup di dalam firman dan tanpa kita mengizinkan Roh Kudus, gak mungkin kita bisa menjagai hati kita. Godaan dunia terlalu banyak, ya. Godaan dosa, godaan untuk berbuat jahat terlalu riskan bagi kita. Kalau kita tidak hidup di dalam firman dan Roh Kudus yang memimpin kita, kita tidak akan bisa memancarkan kehidupan seperti anak-anak Allah. Ya, jadi mari kita menjagai hati kita. Ya, tujuan utama Allah itu, ya, memberikan kepada kita itu sebuah karunia untuk kita jadi anak. Itu adalah tujuan utama Allah, adalah pemulihan kedekatan dan keintiman hubungan Bapak dengan anak seperti Bapak dengan Kristus. Ya, jadi itu tujuan utamanya, bukan supaya kita punya kuasa, mampu mengadakan mujizat, tidak. Ya, tujuan utama adalah pemulihan hubungan. Ya, karena sejak dosa mereka terpisah, ya, pemulihan hubungan, keintiman dengan Bapa. Ya, di Galatia 4 ayat 6 dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anak-anaknya itu di dalam hati kita untuk kita ini berseru. Ya, dalam bahasa Indonesia berseru, dalam semua terjemahan bahasa Inggris itu menangis. Ya, ya Aba, ya Bapa. Ini bukan tangisan sedih, ya, tetapi seruan seperti orang yang rindu, seruan orang yang merasa bahagia. Aba, Bapa, ya, berseru seperti itu. Ya, ya Aba, ya Bapa. Ya, itu
arti kata itu? Untuk kita bisa berseru. Ya, jadi kata berseru di sini bukan seruan kesedihan, ya bukan seruan memohon pertolongan, ya bukan tangisan karena masalah, tidak. Ya, tetapi tangisan haru karena kasih sayang Bapak yang sangat besar. Kita bisa ngomong, Bapak, ya apa ya Bapak? Kepada siapa? Kepada Tuhan yang maha besar dulu. Tidak ada di kepercayaan lain konsep Bapak dan anak. Yang ada konsep Tuhan dengan umatnya. Hanya di dalam kekristenan kita bisa menyebut Allah yang maha besar, yang maha segala-galanya itu, yang tidak bisa kita bayangkan kebesaran Allah itu. Kita bisa menyebut Dia Bapak kita. Dan itu satu sebutan yang sangat sangat menggugah hati kita, ya, membuat kita ini rasanya betul-betul terharu, senang, Abba Bapak. Ya. Jadi kalau kita berseru kepada Abba Bapak, mari dengan segenap hati, dengan disertai satu rasa satu rasa yang sangat dalam gitu ya, kita bisa mengatakan Dia itu Abba dan Bapak kita. Ya. Seperti satu kisah yang sudah tidak asing bagi kita di dalam Lukas 15 ayat 20 itu dikatakan ketika anak bungsu itu pulang, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapak. Ya, dan ketika masih jauh, ayahnya itu sudah melihatnya dan lalu tergeraklah oleh belas kasihannya. Ayahnya itu berlari mendapatkannya, ya, mendapatkan anak itu, ya, lalu merangkul dan mencium dia. Inilah tujuan Bapak untuk menjadikan anaknya, supaya dia itu bisa merangkul kita, mencium kita, bisa dekat dengan kita, mendekap kita, ya, memeluk kita. Itu sesuatu hal yang luar biasa, ya. Kadang-kadang sering kali kalau saya lagi galau, lagi perasaan ini kamu udah enak, saya ini cuma Tuhan peluk aku Tuhan peluk aku Tuhan. Ya, hanya dipelukan Bapak. Ya, itulah kita merasakan sesuatu yang tidak bisa kita nilai dengan apapun. Ya, jadi itulah tujuan Bapak, ya, untuk mengangkat kita menjadi anaknya, untuk bisa intim dengan Bapak, untuk bisa dekat dengan Bapak, ya, untuk bisa datang. Anak yang bungsu ini dia pikir, dah jadi hamba saja, tidak apa-apa, jauh lebih baik dari hidupku sekarang. Ya, tetapi tidak dengan Bapak. Ya, Bapak tetap menganggap dia anaknya. Ya. Dan kalau ada orang yang merasa tidak bisa intim, ya, dengan Bapak, ya, maka intiman itu harus dibangun, ya. Kalau orang itu merasa, ya, tidak intim dengan bapaknya, ya, kalau dia tidak bisa intim dengan Bapak, ya pokoknya ibadahlah ke gereja, ya pokoknya datang, ya berdoa, tapi tidak ada keintiman, ya, tidak ada intiman dengan Bapak, ya, merasa tidak layak, apalagi kalau masih simpan dosa, ya apa yang harus dilakukan? Bangkit seperti anak bungsu itu, bangkit, pergi, hampiri Bapak, tidak mungkin ditolak. Bapak itu malah dari jauh melihat anaknya. Ya, bayangkan Bapak ini sudah tentu usianya sudah tua, anaknya bertahun-tahun pergi, ya, tapi dia bisa lihat tuh anaknya, dia yang lari menghampiri itu. Jadi kalau kita selama ini tidak pernah intim dengan Bapak, ya, sebesar apapun dosa kita, ya, datang, bangkit, hampiri Bapak itu, dan pasti, ya, dia akan datang untuk memeluk kita. Dan ini memang harus kita ada usaha dari kita. Kalau anak bungsu itu tidak bangkit dan pergi kepada Bapak, dia tidak akan mengalami pemulihan. Jadi keintiman dengan Bapak itu harus dibangun, ya, dan hubungan dengan Bapak jasmani itu mempengaruhi hubungan kita dengan Bapak. Ya, waktu saya beberapa tahun yang lalu ikut seminar tentang hati Bapak, itu ada satu tentang hati Bapak itu ada satu bagian yang mengatakan anak yang tidak intim dengan bapaknya secara jasmani karena perlakuan bapaknya yang tidak baik, anaknya yang diperlakukan tidak baik sehingga anak itu punya kepahitan dengan bapak, itu bisa mempengaruhi hubungannya dengan bapak karena dia bisa memiliki perspektif sudut pandang yang sama, ya, dengan bapaknya yang di dunia ini.
Ya, dia memiliki perspektif yang sama terhadap Bapa di surga. Seperti itu karena konsepnya sama, Bapa kan, ya, Bapaknya seperti ini. Ya, jadi nggak bisa intim dengan Bapa di surga. Nah, caranya ya kita harus memulihkan hubungan dengan Bapa secara jasmani kita, Bapak jasmani. Saya dengan Papa saya itu tidak intim, ya. Ada perasaan yang nggak bisa dekat. Ya, ada banyak hal ya yang menurut saya itu secara dari anak-anak itu menyakitkan gitu bagi saya. Ya, maksudnya baik. Ya, beli sepatu harus Papa yang pilih sepatu kulit di dekat sini. Ini ada dulu yang ingat dulu ada tukang sepatu namanya Sarip itu. Harus beli sepatu kulit ya yang enggak ada model-modelnya. Tujuannya baik. Ya karena keuangan terbatas supaya awet. Tas juga nggak bisa mesti tas kulit dulu di toko How Probolinggo tuh. Itu menimbulkan secara tidak langsung itu berlangsung sampai dewasa. Ya nggak bisa saya mau dekat dengan Papa. Sampai saya mengikuti seminar itu ya sampai saya bisa memulihkan. Jadi waktu Papa saya mulai waktu sakit hari-hari terakhir tuh seminggu atau sebelum hari-hari dia dipanggil Tuhan, ya itu sudah kena stroke, tidak bisa makan, saya bisa nyuapi, itu rasanya ada kelegaan, ya saya bisa nyuapi dia tuh. Jadi harus dipulihkan memang itu mempengaruhi, ya dan hidup di dalam kemudian itu sebagai status sebagai anak kita harus hidup di dalam didikan, tidak lepas ya dari didikan dan disiplin ya di dalam disiplin dan hajaran Bapak bahkan ya di dalam Ibrani itu jelas tertulis Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5-6 itu dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak, jangan anggap enteng didikan Tuhan ya dan jangan putus asa apabila kamu diperingatkannya. Ingat ayat ini karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak dan ada ayat-ayat seterusnya. Jadi dia akan mendidik kita. Kalau kita itu anak pasti dididik sama Tuhan. Ya, ayat berikutnya dikatakan kalau kamu tidak menerima ganjaran dari Bapa, kalau kamu tidak menerima didikan, kamu bukan anak. Disebut anak-anak gampang. Ya, bukan anak kandung, bukan anak yang dikasihinya. Disebut anak-anak gampang di situ. Ya. Jadi kita harus hidup di dalam didikan Tuhan. Ya, dan kita percaya itu semua untuk membawa kebaikan. Di ayat seterusnya di Ibrani itu dikatakan memang ganjaran itu pada waktu diberikan itu tidak mendatangkan sukacita, tapi mendatangkan duka cita. Kadang tidak enak, dihajar, disesa itu tidak enak. Tetapi dikatakan kemudian itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dididik dan dilatih olehnya. Jadi kita harus terima didikan Tuhan. Ya, seringkali kalau kita orang membaca Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah ya, maka kamu akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Dan dikatakan di ayat 11, ia akan memberikan. Ya, kalau Bapak yang jahat di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang baik, tidak ada anak yang minta roti dikasih batu, tidak ada. Minta ikan dikasih ular, tidak ada. Katakan apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada yang meminta kepadanya. Nah, ayat ini seringkali disalah tafsirkan bahwa hidup di dalam jagat anak Tuhan itu pasti enak, usaha lancar, doa semua dikabulkan. Jangan salah dulu, ya, jangan salah dulu. Ya, tidak semua yang kita minta, sekalipun tadi dikatakan mintalah maka kamu akan mendapat. Kan tidak semua yang kita minta. Tadi kan dikatakan Allah itu kan memberikan yang baik. Ya, tidak semua yang kita minta itu akan Bapak berikan. Ya, jadi Dia akan memberikan itu yang menurutnya baik. Apa yang baik yang diberikan kepada kita? Hajaran itu baik. Didikan itu baik, pukulan itu baik, ya, bukan baik menurut kita. Ya. Jadi
Apa yang dikatakan dia akan Bapakmu yang di dunia ini saja yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapakmu yang di surga. Ya pasti akan memberikan yang baik. Baiknya itu menurut ukuran Bapak, bukan baik menurut kita. Kalau baik menurut kita, ya kalau kita tidak punya duit, Tuhan kasih duit. Ya. Tapi Tuhan itu janji kalau pemeliharaan soal makan, minum, pakai, jangan khawatir. Karena itu janji Tuhan. Jangan pikir, carilah dulu kerajaan Allah, maka nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya, mobil, rumah, handphone yang bagus, semuanya. Semuanya itu konteksnya tetap makan, minum, pakai ayat itu. Jadi Matius 6 ayat 33 itu jangan diartikan semuanya nanti ditambahkan. Ya, yang ditambahkan tetap dalam konteks makan, minum, pakai. Itu dijamin oleh Tuhan. Ya, jangan minta yang lain-lain sesuai kerelaan kehendaknya. Kalau Tuhan pandang itu perlu dan Tuhan pandang itu baik untuk kamu, dikasih sama Tuhan. Ya, jangan khawatir. Ya, dan Tuhan apa yang baik menurut Tuhan belum tentu baik. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Ya, dan yang terakhir bahwa sebagai anak kita memiliki hak waris. Ya, dan jika kamu adalah anak maka kamu juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji itu yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika apa? Ada ekornya, jangan dipotong. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ya, jadi kita bisa menerima hak waris apa yang Tuhan punya diwariskan kepada siapa kalau tidak kepada kita anak-anaknya. Ya, kecuali tentu kita tidak akan jadi sama seperti Tuhan. Kemahatauannya, kemahakuasaannya itu tidak akan diberikan kepada manusia itu karena hak prerogatifnya Tuhan. Ya, Tuhan itu satu-satunya yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, ya, maha segala-galanya. Ya, tetapi hak waris yang lain yang Allah pandang itu layak atau itu memang bagian daripada anak-anaknya, pasti Dia akan berikan. Ya, dengan catatan bersama-sama dengan Kristus. Itu jika kita menderita, Kristus itu dipermuliakan setelah Dia melewati salib. Ya, ada quotes yang mengatakan tidak ada mahkota tanpa salib. Ya, jadi kita harus melepaskan semuanya, mengikul salib. Tidak sebegitunya sampai kita mati di salib seperti Yesus, tidak. Tapi artinya kita pikul salib, ya, meninggalkan semuanya. Ya, rela menderita karena kebenaran, rela menderita karena Kristus. Ya, dan percayalah, Kristus ada di dalam kita. Kalau Kristus bisa sampai mati disalib sedemikian rupa, diludahi, ditombak dan sebagainya, Dia bisa. Kita yakin kita harus bisa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya hak, ya. Tetapi ya, hak itu adalah ahli waris itu adalah anugerah, ya, yang tidak bisa tuntut, dan itu haknya Bapak. Ya, kalau kita punya Bapak itu yang punya kedaulatan untuk mewariskan. Kalau kepada anak ini diberi ini, anak ya hukum Taurat memberikan peraturan anak sulung itu dapat double porsi, ya, dibandingkan yang lain, ya. Itu semua anugerah, ya, yang tidak bisa kita tuntut. Nah, bagian terakhir bahwa kesadaran, ya, sebagai anak-anak Bapa, ya, bahwa kita ini bukan lagi manusia duniawi, ya, tetapi warga kerajaan surga, anak-anak Bapa. Nah, kesadaran itu, ya, harus hidup di dalam hati kita, ya, dan membuat kita hidup dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Harus benar-benar menjadi rema yang kuat dalam hati kita. Jadi kita harus setiap saat itu sadar kita ini anak Allah. Kalau ada godaan dosa datang, kita harus sadar, tidak, saya anak-anak Allah, saya warga kerajaan Allah. Dan itu harus melekat kuat, ya, menjadi rema yang kuat di dalam hati kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua itu, kita itu adalah tidak boleh lagi serupa dengan dunia, ya.
bahkan kita itu harus menjadi berkat bagi dunia. Ya jangan bermain-main dengan kehidupan ini. Ya dunia, sekalipun kita masih hidup di dunia, kita tidak boleh hidup dengan atmosfer dunia. Kita hidup dengan atmosfer kerajaan Allah, dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Mau bersedia? Karena kita adalah anak-anak Allah. Sepertinya sulit, tetapi bersama dengan Kristus, bersama dengan Roh Kudus, kita akan sampai di garis itu. Amin. Amin. Puji Tuhan.